Selamat pagi kelas 9. Ibu harap kalian tetap bersukacita ya untuk mengikuti kelas pada hari ini. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita belajar tentang Kristus adalah hikmat Allah yang sejati. Kristus adalah hikmat Allah yang sejati bukan berarti bahwa hikmat adalah Kristus. Ini bukan seperti konsep matematika ya, yang 1 tambah 1 adalah 2 dan 2 adalah hasil dari 1 tambah 1. Namun, Kristus adalah benar-benar hikmat Allah yang sejati yang diberikan Allah kepada dunia sehingga kita boleh mengenalnya melalui firman-Nya. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang kerajinan, yaitu kisah dari si semut. Mungkin kalian ketika sekolah minggu sudah banyak mendengar ya tentang kisah ini, yang mana dia dijadikan Allah sebagai teladan bagi manusia untuk tetap setia dalam melakukan pekerjaannya. Dalam Amsal 30 ayat 25 menyatakan bahwa mereka adalah makhluk yang lemah namun suka bekerja keras. Mereka rajin untuk apa? Rajin untuk menyediakan makanannya di waktu panas, sehingga ketika musim dingin mereka bisa menikmati itu tanpa harus keluar di tengah cuaca yang sangat ekstrim. Mengapa Allah mengambil contoh dari si semut untuk dijadikan teladan bagi kita, bahwa kita dapat belajar bahwa Tuhan sangat menyukai pekerjaan. Bukan berarti bahwa Tuhan gila bekerja ya, tidak. Tapi kita dapat belajar bahwa bekerja adalah kesukaan bagi Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu, kita memilih untuk bangkit dari tempat tidur kita dan melakukan pekerjaan kita, itu merupakan suatu bukti bahwa kita benar-benar sebagai makhluk yang bersyukur atas Tuhan, sehingga kita boleh mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan ya. Dan seharusnya ini menjadi refleksi bagi kita, bagi makhluk yang kuat. Dibandingkan dengan semut, kita lebih kuat dari semut kan. Ini menjadi refleksi bagi kita bagaimana kita harus benar-benar melawan kemalasan yang ada di dalam diri kita sendiri untuk menyatakan kemuliaan Allah terjadi dalam diri kita ketika kita mau bangkit dari tempat tidur, kita mau bekerja dan melakukannya dengan penuh sukacita dan penuh dengan tanggung jawab dan rasa ucapan syukur kepada Dia. Dalam Amsal 6 ayat 6-8 menjelaskan bahwa Tuhan menyukai orang-orang yang rajin. Walaupun semut tidak mempunyai pemimpin, namun setiap dari mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Setiap dari mereka memimpin diri mereka sendiri untuk melakukan pekerjaan mereka. Mereka saling membantu, saling tolong-menolong satu sama lain. Kiranya setiap kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menolong satu sama lain, sehingga itu boleh semakin menguatkan antara kita dan yang lain untuk semakin memaksimalkan diri kita dalam pekerjaan kita. Jangan sampai karena kita tidak punya pemimpin, kita hanya duduk-duduk saja, kita bermalas-malasan dan mengatakan bahwa hidup ini biasa-biasa saja. Hidup kita tidak mempunyai tujuan. Padahal Allah mendesain kita dengan sangat detail bahwa hidup kita mempunyai tujuan sebagai anak-anak Allah. Di dalam Yohanes 5 ayat 17 itu akan membacakannya bahwa tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, ketika kita bekerja, kiranya kita tidak hanya bekerja untuk menghidupi kebutuhan jasmani kita, seperti makan, minum, tempat tinggal, dan lain-lain. Namun ketika kita bekerja, kita juga memenuhi bahwa hidup kita itu berelasi dengan Allah melalui pekerjaan kita. Ketika kita bekerja, kita bisa merasakan bagaimana penyertaan Allah itu nyata dalam hidup kita, sehingga pekerjaan kita selesai, kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita dengan penuh sukacita, dan akhirnya kita boleh menyatakan bahwa Allah itu benar-benar nyata dalam hidup kita, dan kita benar-benar selalu merindukan Allah untuk selalu bersama dengan Dia. Di dalam Yohanes 6 ayat 29 mengatakan bahwa jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah.
Yesus sebagai hikmat Allah yang sejati telah diutus Allah ke dalam dunia, sehingga kita bisa mengenalnya melalui firman-Nya. Firman yang seharusnya kita baca setiap saat. Tapi bukan hanya kita baca, tapi kita benar-benar renungkan, kita benar-benar lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga hidup yang kita miliki dipenuhi dengan rasa hormat, dipenuhi dengan rasa takut dan taat, penuh takut akan Tuhan. Nah, tugas kalian sekarang adalah untuk membuat jadwal kegiatan sehari-hari untuk kelas 9B dimulai dari hari Rabu. Lebih tepatnya dimulai setelah kelas PAK ini selesai. Kalian membuat jadwal 1 minggu. 1 minggu saja dulu ya. Untuk kelas 9B dimulai hari Rabu, selesai kelas PAK sampai hari Selasa. Jadwalnya dimulai dari setelah bangun tidur sampai mau tidur lagi sampai malam ya. Untuk kelas 9A sedikit berbeda dengan kelas 9B, kalian menuliskan jadwal kegiatan dimulai dari hari Kamis. Lebih tepatnya pada jam setelah kelas PAK selesai sampai hari Rabu. Kalau kelas 9B dari hari Rabu setelah kelas PAK selesai sampai hari Selasa. Kalau 9A dimulai dari hari Kamis setelah kelas PAK selesai sampai hari Rabu. Tugas ini akan dikumpulkan batasnya hari Jumat ya, sama latihan soalnya juga sampai hari Jumat pukul 23.59 WIB. Ibu harap kalian tidak menunda-nunda tugas ini, kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dan bukan hanya mengerjakan dan mendaftarkan kegiatan apa saja yang akan kalian lakukan, namun kalian benar-benar menjalani itu. Ibu harap kalian komitmen dengan apa yang kalian tuliskan, sehingga kita bisa melihat bagaimana Allah itu mendesain kita untuk benar-benar melakukan pekerjaannya dengan penuh sukacita dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga setiap waktu yang kita miliki itu sangat berdampak, sangat bermanfaat gitu ya. Kita tidak memiliki waktu yang tidak kita melakukan pekerjaan, sehingga hidup kita dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan sebagai bukti bahwa kita ini menjalankan hidup yang diberikan Allah dengan penuh tanggung jawab. Nah, kesimpulan pada hari ini adalah bahwa hidup penuh dengan hikmat. Hidup penuh dengan hikmat itu seperti apa? Hidup dengan memakai waktu yang kita miliki dengan penuh tanggung jawab. Seperti contohnya tadi, kita membuat jadwal kegiatan, kita melakukannya, dan kita benar-benar merasakan bahwa Allah sangat setia terhadap diri kita. Yang kedua, sehingga semua tindakan kita, dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, merupakan bukti nyata atau bukti aktualisasi bahwa kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Allah dalam hidup ini. Dengan apa? Dengan melakukan pekerjaan Allah. Sehingga kita sudah melakukan pekerjaan itu, kita tidak sombong, tapi kita benar-benar melihat bahwa hanya karena anugerah Allah saja aku bisa melakukan pekerjaan ini. Dan selanjutnya adalah kita menjadi anak-anak Tuhan yang rajin. Ciri dari anak-anak Allah adalah tidak bermalas-malasan. Karena setiap orang Kristen, setiap diri kita didesain Allah dengan sangat berbeda dengan dunia. Sehingga bukan kita yang mengikuti dunia, tapi dunia yang mengikuti kita. Kita menjadi teladan bagi mereka dan menunjukkan bahwa Kristus benar-benar hidup di dalam diri kita melalui setiap tindakan, perbuatan, perkataan yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya dari kisah si semut ini kita belajar bahwa hidup kita harus dipenuhi dengan tanggung jawab kepada Allah melalui setiap kegiatan kita, setiap pekerjaan kita. Sampai di sini pembahasan dari Ibu. Jika ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan mengerjakan latihan soalnya.